الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di kajian subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kemampuan dan semangat yang kuat dalam rangka ibadah sekaligus talabul ilmi. Pagi ini kita akan teruskan kajian kita pada bulan lalu, kiat-kiat mencapai istiqomah. Memang materi saya tentang adab atau akhlak ya. Tapi karena kita bicara kemudian adab-adab taubat, sudah kita bicarakan adab-adab taubat, kemudian setelah bertobat lalu konsisten istiqomah. Nah, dia bahas istiqomahnya, kemudian kiat-kiat mempertahankan istiqomah, itu maksudnya. Jadi memang itu bersambung, berkaitan. Kalau bicara akidah, bicara ibadah, bicara akhlak, itu keterkaitan. Karena itu 3 pondasi pokok dalam Islam. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kok bicara adab, bicara istiqomah, kok bicara tauhid, memang kaitannya, ada kaitan semuanya. Jadi saya akan teruskan kiat-kiat ini, upaya kita, maksudnya upaya untuk mempertahankan istiqomah, menjaga konsistensi iman kita agar tidak tercampur dengan hal-hal yang syirik, khurafat, takhyul dan seterusnya. Nah, di dalam kajian kita pada bulan lalu saya tayangkan beberapa poin ya tentang kiat-kiat mencapai istiqomah itu. Yang pertama, memelihara kemurnian tauhid. Itu jelas dipelihara. Yang kedua, talabul ilmi yang sungguh-sungguh, ilmu yang syar'i. Ini upaya untuk mempertahankan. Yang ketiga, tilawah dan tadabbur. Itu banyak kan upayanya, menjadi kajian yang bersinambungan. Disiplin dalam ibadah ya, kita tayangkan dulu ya, kemudian ya, bergaul juga dengan orang-orang yang soleh, amal dipelihara keikhlasannya, kemudian langkah-langkah syaitan dipahami dengan baik agar enggak terjerumus ya, merasa dalam pengawasan Allah, muraqabatullah, selalu introspeksi diri, muhasabah dan lain-lain. Yang pertama tadi melihara tauhid, menjaga kemurnian tauhid. Pada bulan lalu saya singgung itu, tapi tidak ditayangkan. Nah, saya mengulang upaya pertama kita untuk menjaga istiqomah kita, konsisten kita dalam berislam itu ya pelihara kemurnian tauhidnya. Kenapa Rasulullah mengaitkan iman dengan istiqomah? Nah, itu berarti tauhid. Ya, qul amantu billah tsumma istaqim. Kan? Sudah mengucapkan iman kepada Allah lalu konsisten. Jadi memelihara konsistensi iman itu lewat kajian tauhid. Memurnikan tauhid ini, saya tidak menjelaskan tentang tauhid secara utuh ya. Sudah dikaji sini kan tauhid rububiyah misalnya.
tauhid uluhiyah, asma wa sifat dan seterusnya, itu Bapak sudah pelajari, itu bidang ustaz lain. Saya hanya menyitir sedikit saja hal-hal penting kaitan dengan memurnikan tauhid kita. Tentu saja lebih jauh sudah diuraikan oleh ustaz yang lain ya. Yang pertama harus kita pahami ya, tentang mana tauhid kan mengisahkan Allah. Jadi memelihara keesaan Allah itu jangan tercampur dengan keyakinan yang lain. Nah, surat Al-Ikhlas ini ya, udah sering kita baca, perlu menjadi perbincangan khusus, mempertajam makna tauhid. Ayat ini menjelaskan tentang ya, dasar-dasar tauhid malah. Sehingga dikatakan Al-Ikhlas itu artinya ikhlas, artinya fokus murni menuju Allah. Itu ikhlas, murni menuju Allah, tidak tercampur dengan yang lain. Sehingga diberi nama surat Al-Ikhlas. Dijelaskan dalam ayat ini berapa tafsir, bisa Bapak kaji ulang nanti di rumah masing-masing. Kalau punya tafsir apa Ibnu Katsir ya, apa saja bisa dilihat. Perintah ini kepada Rasulullah SAW. Dalam Quran banyak ayat yang bicara awalnya qul. Qul wallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul inna salati dan seterusnya. Jadi qul itu perintah kepada Rasulullah. Ucapkan olehmu wahai Muhammad, katakan olehmu, jelaskan olehmu kepada umatmu, wallahu ahad. Qul wallahu ahadun. Ahad. Katakan bahwa dia Allah itu esa. Menggunakan kata ahad, tidak wahid, tunggal. Jadi Allahu ahadun, Allah itu esa, tunggal. Ini penekanan esanya pakai kata ahadun. Kalau wahid itu bilangan. Ada juga ayat tentang wahid disebut. Tapi sini pertegas kata esanya, tunggalnya Allah. Ya, tunggalnya Allah. Kan dalam konteks teologi kan ada bicara teologi absolut, unique, distinct. Kan? Maha kuasa berbeda dengan lain, kemudian tidak serupa dengan makhluknya dan seterusnya. Nah itu. Jadi tahap ini memang tunggal, tidak ada yang sama. Nah, nanti di ujung ayatnya begitu. Ini mesti dimurnikan dulu. Ya. Kemudian dijelaskan di sini dengan kalimat Allahus Samad. Semurni. Allahus Samad. Di sini terjemahnya, ini terjemah Indonesia diatur demikian rupa. Di sini Allah adalah Tuhan yang bergantung pada semua makhluk, segala sesuatu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tempat bersandar, tempat curhat, tempat memohon kekuatan, perlindungan, kesehatan, kesembuhan, kekuatan. Itu Allahus Samad. As-Samad ya tempat bergantung, berlindung. Dipertegas sudah ahad, as-samad, tunggal, tempat bergantung. Ini memurnikan tauhid. Artinya sampai sini saja kita nggak boleh kita bergantung kepada makhluk ciptaan Allah, tidak akan kuat. Nah, masih banyak di antara kita yang merusak tauhidnya itu bergantung kepada makhluk, kepada materi, sampai kepada perdukunan masih bergantung. Apa kata dukunnya, apa kata paranormalnya, apa kata orang pintarnya, masih itu. Kan ingin jabatan, ingin posisi, rezekinya bagus, ya, usahanya lancar, itu masih bergantung, masih mendatangi. Jadi Allahus Samad, hanya kepada Allah. Maka dalam Al-Fatihah dipertegas lagi kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu. Allahus Samad sama mananya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus Samad. Sama esensinya.
Jangan pada makhluk. Kalau bergantung pada makhluk, bersandar pada makhluk, kecewa. Pasti kecewa. Jangankan makhluk biasa atau manusia biasa yang kita anggap dia orang alim saja, para ulama, pada kiai, itu kita mendengar semua. Kadang kecewa juga, membuat kecewa ternyata Pak Kiai. Nah itu begitu. Kalau kepada Allah enggak ada ternyata Allah. Tidak. Kalau manusia apapun hebatnya pasti ada kecewanya. Kalau menggantungkan diri, nasib, bersandar, berlindung kepada makhluk, maka dipertegas. Inilah dakwah pertama Rasulullah, tauhidullah. Dakwah tauhid itu dakwah pertama Rasul di Mekah 13 tahun. Tidak ada dakwah lain. Hanya mengesahkan Allah, ma'rifatullah, memperkenalkan Allah, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah. Itu yang didakwakan. Maka dikenal dengan dakwah tauhid. Belum ada perintah yang lain. Ini mesti dipahami dulu. Sebab kelemahan kaum muslimin sampai hari ini lemah di tauhidnya, lemah akidahnya. Salat oke. Berzakat sudah. Saum Ramadan sudah. Haji umroh sudah. Kalau kita ajak bicara soal hal yang lain, menegakkan syariat Allah, dia goyang. Enggak yakin Allah menolong, Allah menyelamatkan, Allah membantu, tidak yakin. Ini persoalan tauhid. Kemenangan perjuangan Rasulullah itu tauhidnya kuat. Karena Allah, semua serba Allah. Jadi tauhid itu Allah oriented, Allah minded. Semua serba Allah. Tidak keluar dari yakin kepada Allah, tidak tercampur kepada yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Ini harus yakin Allah tidak diperanakan, tidak beranak, tidak punya ibu bapak, tidak punya keturunan dan seterusnya. Nanti dikaitkan dengan keyakinan yang lain di masyarakat kita, banyak keyakinan yang tidak sama dengan kita. Sampai pernah dibahas ayat ini oleh seorang ustaz agama lain tersinggung bahwa Allah tidak beranak, tak diperanakan. Karena di dalam konteks ada istilah anak, ada tuan anak, tuan bapak dan seterusnya. Konteks ini kita bicara keyakinan kita, tidak menyinggung agama lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun makhluk yang serupa dengan Allah. Itu terima bebas. Nah ini konsep ini dengan ayat ini, surat ini kita harus memelihara. Ya. Jadi ayat ini sudah merupakan keyakinan mutlak buat kita. Kan? Saya mohon maaf ya, sering dibenturkan kita dengan pemerintah, dibentur dengan negara. Apa maksudnya? Dibentur dengan Pancasila. Umat Islam dibilang tidak Pancasilais. Terpaksa kita bicara itu, tidak mau kita biarkan. Bahwa Islam mengakui kalimat Tuhan Maha Esa itu, iya Islam mengajarkan itu. Ini ayatnya bahwa Allah itu Esa Tunggal. Kalau Tuhan Maha Esa maksudnya Allah, ya ini Allah, kecuali Tuhan yang lain. Kalau bilang Esa, ya Allah. Di luar itu enggak Esa, tidak tunggal, tidak ahad. Mohon maaf ya, karena ada Trinitas, Trimurti. Sedangkan Quran mengatakan, siapa yang mengatakan Allah itu Salisus Salasa, dia kafir. Trinitas, itu kafir. Al-Maidah 72. Jelas itu. Ini persoalan yang harus diluruskan. Nah, kita bukan menyinggung orang lain, itu prinsip akidah kita. Jadi kalimat Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak hanya dibaca, tapi dipahami, dihayati bahwa Allah betul-betul tunggal. La syarika lahu, tidak sekutu baginya. Kenapa Nabi diperangi
diusir di Mekah? Karena mensekutukan Tuhan mereka. Allah itu esa, enggak ada syirikat. Jadi patung-patung itu dirobohkan. Karena sekutu Allah. Orang kafir Quraisy bukan tidak percaya Allah. Kafir Quraisy itu bertauhid, tapi sembah patung. Coba lihat Qurannya. Disinggung oleh Allah. Wa la in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard. Kamu tanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Orang Quraisy bilang Allah penciptanya. Coba. Maka dibilang musyrikin Quraisy. Yakin dia. Abdul Muttalib saja. Ya, Abdul Muttalib kakeknya. Kakek Rasulullah. Sudah sebut kata Allah. Sudah sebut. Ketika diserang oleh pasukan Abraha, pasukan bergajah, mau mengucurkan Mekah, mengucurkan Ka'bah, kan tentara bertanya, kenapa kalian sibuk menyelamatkan hewan-hewan kalian, bukan Ka'bah yang kami yang menghancurkan kalian lindungi? Itu punya Allah. Udah ada kata Allah, maka ada nama Abdullah, kan? Ayah Rasulullah sudah kenal Allah, tapi dia bersekutukan dengan Lata, Uzza, Manata dan lain-lain. Maka dijelaskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang pertama. Ada juga yang menyatakan seperti ayat ini, maka dibantah oleh ayat yang di atas, surat di atas, bahwa Allah tidak beranak. Ada masih imam yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu Allah itu punya anak. Maka disebutin Allah punya anak. Dijawab tidak. Jadi orang mengatakan Allah punya anak jatuh kepada kafir, dibantah oleh surat pertama yang di atas tadi. Nah ini dia perlu dipertajamnya untuk memurnikan tauhid kita. Berikutnya, kita tidak boleh menyamakan cinta kita kepada Allah dengan yang lain. Enggak boleh sejajar. Di sini ada keterangan dalam Quran bahwa ada manusia wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Ada manusia yang mengambil, yang menjadikan sesembahan selain Allah, maksudnya dia mencintai seperti cinta kepada Allah, disejajarkan cintanya, kan? Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Jadi enggak boleh sejajar. Bolehnya bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah lebih asyaddu hubban lillah. Sangat amat asyaddu hubban. Itu penekanannya asyaddu hubban lillah. Sangat cinta kepada Allah. Enggak boleh sejajar. Allah di atas. Ini mesti dimurnikan dulu. Ya. Bagaimana bukti di atas? Ketika Allah memanggil, ya tinggalkan cinta yang lain. Tinggalkan orang tua, ibu bapak, anak, saudara, jabatan, pangkat, pekerjaan. Jangan sejajarkan. Itu ditinggal. Itu sebahas tentang mahabbah itu sudah bahas. Nah ini persoalan kita. Jadi harus lebih walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Harus lebih. Tidak boleh sama. Di sini kan sama. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sembahannya sama dengan cinta kepada Allah. Maka dipertegas di sini bahwa cinta kita harus di atas, mengalahkan lain, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dalam kehidupan kita hari-hari kan banyak kita langgar. Kalau kita bicara mahabbatullah, kan? Itu kan ada materi
syarat-syarat la ilaha illallah kan? Ada al-ilmu, al-yakin, al-ikhlas, kemudian mahabbah, al-qabul, al-inqiyad. Kan itu Bapak pelajari kan syarat la ilaha illallah itu harus dikaji itu. Tidak sempurna nanti tauhidnya kalau enggak mengkaji syarat-syarat itu. Maksud mahabbah antara lain poin keberapa? Itu dijelaskan di situ bagaimana Allah di atas. Di surat At-Taubah dijelas itu. Bagaimana mahabbah kepada Allah di bawah, di atas Allah, Rasul, jihad baru yang lain-lain. Ini diperhatikan juga karena banyak yang salah paham. Misalnya di Taubah dikatakan contoh, ya sambung di sini di surat berapa itu ayat berapa disebut qul in kana abaukum. Saya pertegas dulu tentang mahabbat ini. Mempertegas asyaddu hubban lillah ini. Nah, saya kaitkan dengan At-Taubah 24. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tashawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah. Ini ayat menjelaskan posisi cinta kita kepada Allah di atas yang tadi itu. Dengar tadi Pak, abahukum abnaukum, bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, pekerjaan kalian, tempat tinggal kalian. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilillah. Tidak boleh yang disebut tadi lebih kalian cintai, bahasanya ahabba ilaikum sama asyaddu hubban. Ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah wa rasul dan rasulnya, wajah dan fisabilillah, maka tunggulah Allah menurunkan urusannya atau azabnya. Ini posisi cinta. Maka tauhid kita itu harus murni Allah diprioritaskan, Allah, Rasulullah. Tadi kan 3. Allah, Rasul, jihad. Enggak bisa dihapus itu kata jihadnya. Allah, Rasul, jihad. Nah, kayak apa jihad dibab sendiri. Kan? Tentu babul jihad dibahas apa itu. Kita juga harus bahas yang jelas. Mungkin lain menjelaskan bab akidah itu kan, supaya kita enggak alergi ngomong-ngomong begitu. Ya, seperti apa yang sebenarnya. Jangan disamakan dia sama teroris. Mau jihad teroris bakar-bakar, nah itu salah nanti. Mesti paham dulu. Seperti itu cinta itu ya. Nah itu untuk memurnikan tauhid. Jangan menyamakan, mengalahkan cinta Allah ya atau Rasulullah dengan yang tadi sebut itu ya, materi, jabatan, pekerjaan, saudara, istri, orang tua, keluarga, itu tempat tinggal yang kalian suka, nah, dan macam-macam sebut tadi kan. Nah ini mesti kita hati-hati. Itulah kehidupan dunia, tidak lepas ya. Dunia ini kan menarik Pak, hijau ya, menggoda. Coba Bapak bisa ngacung, siapa yang tidak tergoda dengan dunia? Orang punya sepeda ingin punya motor, wajar. Punya motor, punya mobil. Ingin lagi sudah punya rumah, ingin punya villa, ingin punya pesawat. Itu dunia, bukan dilarang. Tapi itulah dunia, dikejar sampai kemanapun nggak akan habis. Sehingga Rasulullah memberikan penjelasan, manusia diberi 1 lembah emas, ingin 2 lembah, nggak puas. Baru berhenti kalau disuapin tanah. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
berhenti kalau masuk kubur. Kalau belum masuk kubur nggak berhenti, dunia terus dikejar. Itu sunatullah manusia namanya dunia. Kita lupa dunia itu fata morgana, nggak ada puasnya. Coba apa ngaco? Siapa yang puas dengan dunia? Dusta. Orang dikejar terus, mau hujan, mau malam, mau panas, mau tetap dunia dikejar. Nah, semangat itu mestinya dipakai juga kejar akhirat. Mau panas, mau banjir, mau hujan, kejar akhiratnya. Itulah orientasi hidup kita, itulah tauhid kita. Akhirat itu orientasi. Lihat di surat berapa tuh? Jangan salah. Wa bataghi fima atahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Kejar akhiratmu, jangan lupa duniamu. Kan itu orientasinya. Bukan kejar duniamu, jangan lupa akhiratmu. Tapi kejar akhiratmu, jangan lupa duniamu. Kan itu ayatnya. Ya, ini boleh kita luruskan. Ini bagian dari memurnikan akidah tauhid. Kita banyak yang dikorbankan itu. Dikorbankan tauhid demi dunia. Dunia ini dibanding dengan iman di dada kita, itu enggak ada apa-apanya. Fata morgana, la'un wa lahibun, mata'ul ghurur, kesenangan yang sedikit, sandiwara permainan. Kalau enggak hati-hati. Nah, kenapa Islam diturunkan? Agar kita bisa mengatur dunia. Bukan dunia mengatur kita, kita mengatur dunia. Genggam dunia di tanganmu, jangan masuk ke hatimu. Sebab kau atur dunia, komando dunia. Nah, itu seperti itu. Itulah tauhid yang benar, akidah yang benar. Nomor. Jadi itu anunya, jangan sampai terganggu tauhid. Disebut juga bab syirik itu mengganggu tauhid. Nah, itu bab sendiri ya. Itu bab sudah ada yang bahas ini kan tauhid. Singgung sedikit ya. Bab tauhid itu sebuah dosa besar. Apa? Syirik itu maksudnya dosa besar. Disebut di sini dengan kalimat isman aziman. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Isman aziman, dosa besar. Itu kemarin tobat nasuha jalurnya. Jadi mesti dipahami. Syirik itu dibagi banyak, Pak. Ada syirik akbar, syirik asgar, ada syirik jali, syirik khafi, dan terus macam-macam. Kita kadang terjebak dengan syirik. Sering terjebak dengan syirik. Nah, mesti hati-hati. Walaupun dikatakan syirik asgar. Misalnya Rasulullah pernah mengatakan, aku khawatir kalian ditimpa satu kondisi namanya syirkun asgar. Apa itu Rasulullah syirkun asgar? Ar-riya. Hati-hati. Riya itu syirkun asgar yang bisa menghapus amal kita. Nilai amal, nilai ibadah. Kan syirkun asgar, tapi bisa menghilangkan amal. Ar-riya. Apa itu riya? Dikata ra'a, ingin dilihat orang, dipuji orang, diperhatikan orang, disebut namanya kalau dia memberikan sumbangan amal-amal sebagainya. Itu riya. Maka itu akan menghilangkan. Jadi riya dalam ibadah itu kita enggak menyadari. Maka wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik dalam ibadah. Apa itu? Riya. Hati-hati itu, tipis tuh riya dengan ikhlas itu tipis perbedaannya. Nah, ini untuk menjaga betul kita. Maka syirik ini dosa besar. Apalagi jelas sembahannya, syirik akbar, sembah patung, sembah pohon, sembah kuburan, sembah matahari, kan? Itu gugur sudah itu. Ya. Gugur.
Sebentar mas. Mas, sebentar dulu. Bisa Bapak sebentar tidak bicara Pak? Mohon maaf ya. Saya agak terganggu telinga kiri saya. Mohon maaf saja, mohon maaf. Bisa tenang bentar kalau tenang. Saya minta maaf ya, minta maaf. Nanti minta ustadz lain bicara adab-adab taklim. Ada tuh 15 adab majelis taklim, majelis ilmu. Bapak boleh baca ajar di sini, ustadz lain jangan saya. Minta adab-adab bertaklim majelis ilmu. Bapak keluar saja izin ke ustaz, nggak bisa main kabur, izin keluar. Itu. Nah kalau sama Bapak diskusi, apa bedanya kita? Bukan talim lagi. Ini diperhatikan dulu. Maka penting bicara adab majelis ilmu. Ya. Syirik itu dosa besar. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair? Mau enggak aku jelaskan kepada anda semua tentang dosa besar yang paling besar, akbarul kabair? Kata Rasulullah. Qalu bala. Dia jawab, ya Rasulullah. Apa gerangan itu? Disebut oleh Rasulullah al-isyraku billah. Al-isyraku billah itu mensyirikatkan Allah, beruququl walidain, wa quluz zur dan seterusnya. Nah, baca buku, ya, baca kitab ada 70 dosa besar. Ada terjemahan itu dari bahasa Arab, terjemah bisa dibaca diberi tentang dosa-dosa besar. Akbarul kabair al-isyraku billah, syirik itu dosa besar. Karena mensekutukan Allah. Sudah kita sebut la ilaha illallah, disekutukan juga. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya, la ma'budu bihaqqin illallah, tapi ada yang lain. Allah marah. Enggak boleh disekutukan dengan yang lain. Nah, kenapa ada syarat la ilaha illallah, ada rukun la ilaha illallah? Bisa tahu. Nah, kajian-kajian tauhid tidak bisa sambil lewat, dipertajam. Karena kekuatan muslim itu pada tauhidnya, pada akidahnya. Itu kekuatan pertama itu. Semua amal akan hebat ya kalau tauhidnya kokoh. Ya kan? Mengapa lihat orang sholat masih menjimat? Ada sholat, muslim tidak. Sudah disebut Allahu Akbar, disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dalam sholat. Sami'allahu liman hamidah, itu tauhid. Subhanallah a'la, itu tauhid. Subhanallah azim, itu tauhid. Allah Maha tinggi, Allah Maha besar, Allah Maha mendengar, itu tauhid kan? Rabbana lakal hamdu, tauhid. Semua tauhid itu. Sholat itu mengandung tauhid, akidah, di samping doa kandungannya luar biasa. Dari takbir tauhid, dalam iftitah tauhid, dalam Fatihah tauhid, rukuk tauhid, bangkit tauhid disebut. Kan semua tauhid. Allah mendengar, Allah Maha tinggi, Allah Maha agung. Luar biasa itu. Tauhid. Maka dipahami. Itu. Jadi yang merusak adalah syirik. Syirik sebelum asgar tadi riya. Hati-hati riya itu. Dulu ada cerita, tapi saya agak lupa. Ya, seorang sahabat Rasulullah pernah khutbah pertama. Habis khutbah ditanya kepada temannya, "Gimana khutbah aneh tadi?" Ya, yang ditanya, sayang Anda bertanya. Jadi kalau dia bilang, wah mantap, dia pasti merasa. Maka dia nggak jawab, sayang Anda bertanya. Kalau latihan boleh, pelatihan khatib imam. Nah, gimana Pak? Gimana Pak? Oh, Anda masih kurang di sini. Oh, Anda bagus. Boleh itu karena latihan.
Sudah beneran nggak boleh lagi. Bagus nggak tadi? Oh, mantap. Siapa saya dong? Makanya, nah jadi udah rusak. Udah rusak. Itu anunya. Jadi ria itu tipis bedanya dengan ikhlas. Ya. Itu. Nah, menjaga kemurnian tauhid tentang rezeki. Rezeki dari mana? Secara tauhid dari Allah, bukan dari majikan, bukan dari bos, bukan dari perusahaan. Tempat kita secara akidah tauhid. Ya, untuk dipelihara. Nah, maka karena itu Allah menjelaskan wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Untuk jaga murni tauhid, bahwa rezeki itu dari Allah. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah memberikan rezekinya. Dan dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Rezeki itu urusan Allah. Harus yakin dulu. Jangan kita takut. Maka banyak ini, takut berkata benar. Benar itu benar, hak itu hak, batil itu batil. Takut rezekinya hilang. Rezeki dari Allah. Kan ayatnya jelas. Rezeki dari Allah. Ditanggung binatang melata. Cacing hidup Allah tanggung. Ya. Cecak hidup. Apalagi mulai kita manusia diberi perangkat-perangkat lunak, ada akal, pikiran, pendengaran, penglihatan. Diberi kemampuan. Untuk apa? Untuk bekerja, berikhtiar. Secara tauhid, akidah, rezeki itu dari Allah. Jangan seperti Fir'aun, Qarun. Qarun itu diingatkan hartanya banyak, di surah Al-Qasas disebut. Saya kaya ini karena ilmuku. Nggak ada urusan dengan Allah. Ditenggelamkan ke dasar bumi. Menjadi harta karun, dikenal harta karun. Semua ditenggelamkan. Karena menganggap saya punya harta karena ilmu saya. Kita juga, kenapa? Oh iya, SDM saya dong. Saya kan kerja keras. Benar di sisi ikhtiarnya. Secara tauhid dari Allah. Allah mengizinkan, Allah mempermudah. Telah ditulis, bukankah manusia dalam perut ibu 4 bulan ditulis tentang ajalnya, rezekinya, amalnya, bahagia atau celaka. Belum lahir ditulis rezekimu sekian. Ini kadarnya. Semua ada usaha. Kita kan tidak tahu. Sampai umur tua rezekinya kita nggak tahu. Siapa tahu menjelang mati jadi miliarder, orang kaya. Kita nggak tahu juga. Atau menjelang tua dari kaya jatuh miskin, kita tidak tahu. Tapi ikhtiar. Jadi intinya tauhid menjelaskan, akidah menjelaskan rezeki dari Allah itu dulu, agar tidak goyah, tidak frustasi, tak takut hidup, tak takut berdakwah, tak takut berjuang, tak takut hilang jabatannya, takut hilang posisinya, takut hilang kursinya, takut hilang lain-lain ibu materi. Karena memang rezeki dari Allah. Ini untuk memurnikan tauhid. Ya, mesti hati-hati. Kemudian dimurnikan dengan tauhid, bahwa pelindung kita Allah, yang menyelamatkan Allah. Nah, itu bagian tauhid. Jurut tadi dari atas, rezeki yang melindungi kita Allah. Harus yakin. Ayat ini sering kita baca, tapi enggak diperdalam. Ya, bahwa wali kita Allah, kalimatnya Allahu waliyul ladzina amanu. Sampai sini sudah paham. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Yakin itu. Maka tidak boleh minta perlindungan kepada manusia, kepada makhluk. Sudah Allah yang melindungi.
Allah waliyul ladzina amanu. Tunggal, waliyu tunggal, mufrad. Allah pelindung, satu pelindung, hanya Allah. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang. Walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir pelindungnya taghut, terjemahnya setan, ia mengeluarkan manusia atau mereka dari cahaya kepada kegelapan. Itulah mereka menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Jadi yakin dulu agar tauhid kita terpelihara untuk menggapai istiqomah jamaah kita itu, yakin Allah pelindung. Lihat, Allah pelindung orang beriman. Orang-orang kafir pelindungnya setan. Jadi togut di sini terjemahan setan. Ya. Togut setan. Tapi dalam kitab yang lain togut itu maknanya banyak. Sembah selain Allah, bukan hukum Allah. Sampai kalau ada orang mengatakan diri patuhlah kepada saya, harus patuh kepada saya, dia togut. Ibnu Qayyim dalam kitab Ushul Salasah disebut seperti itu. Nah ini mesti dijelaskan. Jadi betapa tauhid jangan kacau, jangan rusak. Jadi pelindung kita Allah, penyelamat kita Allah, penyembuh kita Allah, pemberi rezeki kita Allah. Ya, Allah. Orang-orang kafir itu pelindungnya setan. Bapak perhatikan nih Pak, yang saya beri. Di sini waliyun, di sini aulia. Bedanya apa? Ketika orang beriman hanya Allah pelindungnya. Ketika kafir pakai kata aulia, jamak dari wali. Aulia, berarti pelindung-pelindung, kan? Pelindung-pelindungnya aulia. Ketika orang beriman satu waliyu. Allahu waliyul ladzina amanu. Hanya Allah pelindung orang beriman. Begitu kafir, aulia, pelindung-pelindung. Togut, setan. Pertanyaannya, kuat mana Allah dengan setan? Pelindung kita itu Allah, orang kafir setan. Kalau mau keren-keren, siapa takut? Setan pelindungnya, saya Allah, kenapa takut? Nah, itu bahasa-bahasa anak-anak muda. Kan main logika kan? Allah pelindung orang beriman, orang kafir setan, kenapa takut? Nah ini masalah akidah, tauhid. Disinilah yang harus kita tanamkan, bahwa keberanian orang mengamalkan Islam karena Allah melindunginya. Orang kafir mengganggu, nggak ada masalah, kan setan. Menurut ayat ini. Nanti jangan salah. Kadang-kadang kalau gini kan nanti dikembangkan salah pengertian. Ini jelaskan bahwa pelindung orang kafir setan, pelindung mukmin Allah, sudah nggak bisa dirubah itu. Jangan dikacau-kacaukan lagi pemahamannya. Artinya membuat kita teguh gitu loh, istiqomah, konsisten karena ada Allah. Itu maksudnya. Nah ini mesti kita jelaskan. Nah ini tentang kemurnian tauhid ya, sampai di sini ya. Nanti disambung dengan poin kedua kan. Poin kedua. Poin pertama kemurnian tauhid. Poin kedua tentang urgensi talabul ilmi. Seperti ini kajiannya. Ya, mudah-mudahan kita tetap melihara tauhid kita, akidah kita, agar tidak terkontaminasi dengan kesyirikan tadi, takhyul hurafat. Kemudian diatur tadi rezeki di tangan Allah secara tauhid, pelindung kita Allah, syirik itu dosa besar, ya, merusak amal dan sebagainya. Nah, itu kita jaga, jangan sampai tercampur, menodai akidah kita, tauhid kita kepada Subhanahu wa taala. Ya, saya pikir sampai sini kajian pagi ini. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kemudian kalau
dalam surat tahajud kita membaca surat. Karena kita kan kalau membuka Al-Quran itu harus bergerak. Gimana hukumnya Pak? Ya. Jadi ini nanya masalah fikih ini. Bab kita bab tauhid tadi ya, coba nggak apa lah. Ya. Ada teman saya nggak mau jawab itu, kok teman saya. Orang nggak bahas itu kok tanya itu ada. Tapi saya jawab aja, ya. Paling kali harus fokus nanya kepada materi. Masalah imam, posisi imam. Imam itu di depan, jamaahnya di belakang. Kalau berdua sebelah kanan makmumnya. Sama sejajar, tidak boleh mundur setapak pun. Itu posisi imam. Kalau berdua, ya imamnya ini, yang sebelah kanan makmumnya. Itu nempel, tidak mundur ke belakang. Baru orang datang ke belakang, ya, bunyikan takbirnya pas belakang imam, dia akan mundur ke belakang. Kalau sudah mengerti itu, kalau belum paham ya nggak mundur-mundur. Nanti kalau dicolek lain lagi. Kalau apa dia? Nah, kalau imamnya jago silat, bapak tendang lagi ke belakang. Jadi nggak usah colek-colek. Allahu Akbar kedengeran. Kalau paham dia akan mundur, jadi sejajar. Terus 3, 4 nyambung ke belakang. Itu posisi imam. Kalau wanita sejajar, nggak boleh maju ke depan. Saf depan di tengah-tengah. Itu fikihnya begitu. Itu kan pertanyaan tadi kan? Nah, udah kan? Masjid ini seperti itu kita memang posisi mimbar ini kita maka menurut saya memang nggak tahu apa-apa. Sebagai imam itu mempunyai semacam kesan adil dan bijaksana. Namun dalam pembangunan masjid itu posisi seperti ini di mimbar adanya di sebelah kiri. Menurut hukum adat atau apa hukum fikihnya gimana? Saya malah nggak paham pertanyaan itu. Kamu apa? Posisi imam kan? Posisi imam nanya. Posisi imamnya ada di tengah. Kalau ini ada nilainya, adanya di pinggir. Hukum fikihnya ada apa? Enggak, ini dimatiin. Oh, ini dimatiin. Iya. Dimatiin. Dimatiin gimana lagi?